Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema Yesus adalah gembala yang baik. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Kami akan membaca firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Berkatilah kami dengan hikmat dan urapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai 30. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, adalah suatu sukacita besar waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti kita menjadikan Yesus sebagai gembala yang menuntut perjalanan hidup iman kita, dan kita semua adalah domba-dombanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, kita akan mendengarkan suara Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Waktu kita mengalami masalah, firman Tuhan yang akan menjadi jawaban yang sempurna bagi kita. Firman Tuhan menjadi pertolongan yang paling sempurna bagi kita. Dalam situasi saat ini, kita akan diperhadapkan dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Namun sebagai seorang domba, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, janganlah takut. Dan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa bagi kita, menjadi sukacita bagi kita. Waktu kita mengalami masalah, Yesus sangat peduli dengan kita. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan suara Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang kita baca setiap hari. Kemudian, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yesus mengenal kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mengenal Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh saat ini? Yesus mengenal kita, siapapun kita, siapapun status kita, apapun status kita, dan Yesus mengenal kita semua. Dan oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Yesus adalah Juru Selamat kehidupan kita, dan kita wajib dan kita harus mengikut Dia karena Dia adalah gembala kita yang agung. Kemudian ayat yang ke-28, Yesus sebagai gembala yang agung, Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada kita, sehingga kita tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Sebagai seorang gembala, tentunya seorang gembala akan memberikan makanan, memberikan perlindungan kepada domba-dombanya. Seorang gembala akan memberikan sepenuhnya dirinya. Apapun terjadi, domba-dombanya akan dirawat, dipelihara dengan seksama. Bagaimana seandainya jika seekor domba tersesat dari kawanannya, terpisah dari kawanannya? Apa yang terjadi dengan domba tersebut? Pasti domba tersebut akan mengalami
kelaparan, akan mengalami bahaya di sekelilingnya yang akan mengancam nyawanya. Sama seperti kita. Dalam situasi saat ini, kita tidak boleh meninggalkan firman Tuhan, tidak boleh meninggalkan Yesus. Kita harus tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia memberikan kita perlindungan. Selanjutnya, Yesus akan menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan ini. Kita melihat dalam akhir-akhir ini banyak masalah-masalah yang kita dengar, baik di televisi, media, dan dimanapun berada. Semua memberitakan hal yang kurang enak di telinga. Bencana wabah ini akan terus membuat orang menjadi takut, khawatir. Kita akan diperhadapkan, kita akan menjadi takut, khawatir. Tapi Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah gembala kita yang baik. Dan oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita, mengajak semua jemaat yang terkasih, agar kita tetap mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, karena Dia adalah gembala kita yang agung. Dia yang akan memberikan kita perlindungan, yang akan memberikan kita makanan, dan akan menjaga kehidupan kita. Dan di akhir renungan ini, saya mengajak supaya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber kehidupan kita yang kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan. Tuhan Yesus, tolonglah kami sepanjang hidup ini untuk kami bisa ikut Tuhan dengan setia, dengan taat. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan hidup ini, karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan kami pertolongan yang sempurna. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, para medis yang bekerja keras saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong semua orang-orang yang bekerja keras saat ini. Tuhan tolong presiden kami, Tuhan menolong para polisi, TNI, dan Tuhan menolong para medis, para dokter, para perawat yang sedang bekerja saat ini untuk menolong orang-orang yang terkena wabah virus corona. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami seluruh umat Tuhan kesembuhan. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan kami akan rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.